Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Mungkin saya ambil dua kutub besar. Yang pertama namanya hedonisme, yang kedua namanya eudaimonisme. Nanti kita lihat apa isinya. Oke, yang fase pertama sekarang, hedonisme. Istilah ini sering kamu pakai kalau ada orang pinginnya seneng-seneng terus, kamu sebut dia hedonis. Prinsipnya hedonisme secara umum memang dua, yaitu the pursuit of pleasure, nyari seneng. Jadi seneng itu jembatan paling gampang untuk menuju bahagia. Dan bagi orang hedonis, seneng itulah kebahagiaan. Tidak mungkin dibalik. Tidak mungkin jadi seneng itu kebahagiaan atau jalan menuju kebahagiaan. Tapi tidak seneng itu tidak mungkin kamu nyampe ke kebahagiaan. Oke. Jadi bahagia itu apa sih? Seneng itu apa sih? Nanti kita lihat. Jadi hedonisme itu teori yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi dan tujuannya orang hidup. Orang hidup itu tujuannya ya nyari seneng. Nggak ada seperti tadi kamu tak tanya siapa yang nggak pengen bahagia. Sama kalau kamu siapa yang nggak pengen seneng. Semua pengen seneng, pengen pleasure. Baik yang jalan-jalan tadi di luar maupun yang ngaji hari ini. Kalau kamu ngerti ngaji ini, ngaji itu nggak seneng, nggak enak, ngantuk, pasti kamu nggak akan datang ke sini, atau seandainya datang mesti kepeksa. Setiap orang nyari seneng, katanya orang hedonis. Ada jargon yang sangat terkenal dari tokohnya hedonisme, Epicurus. Dia bilang, life is good, make sure to enjoy it. Hidup ini bagus, hidup ini indah, pastikan kamu menikmatinya. Banyak loh orang yang lebih milih bersusah-susah, lebih milih ndak enak, lebih milih yang sumpek-sumpek. Ndak, hidup ini indah kok, nikmati aja. Hidup yang serba pesimis, hidup yang serba curiga, hidup yang selalu melihat orang lain sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai rival, kamu nggak bisa menikmati. Nikmatilah. Ya nanti ada teori-teorinya gimana caranya menikmati hidup menurut orang-orang hedonis. Jadi life is good, make sure to enjoy it. Nikmati hidupmu. Umur kita ndak panjang, ya kan? Kalau katanya orang Jawa, hidup itu mampir ngombe, ya kan? Ya sambil ngombe, minum ngombe sing enak-enak, tapi jangan ngombe yang ndak enak. Sambil beli-beli gorengan, sambil nongkrong, sambil ngombe. Jadi dinikmati sebentar tapi nikmat. Sebenarnya Allah menciptakan manusia kan itu sebagai khalifah. Wakililah Allah di muka bumi. Nikmatilah semua fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi. Kan itu sebenarnya dalilnya orang hedonis. Life is good, make sure to enjoy it. Kita lihat satu-satu pikiran tokoh-tokohnya. Hedonisme lahir Yunani yang jelas, yang mengembangkan beberapa di antaranya murid-muridnya Socrates. Antara lain yang pertama namanya Aristippus. Katanya Aristippus, keutamaan jadi hidup yang baik, hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin seneng.
Semua yang berbuah kesenangan itu berarti baik. Jadi parameternya simple kalau di Aristippus. Ada apapun coba kamu cek, nanti hasilnya menyenangkan enggak? Kalau hasilnya enggak menyenangkan, pasti itu jelek. Kalau menyenangkan itu baik. Jujur misalnya, kamu kan kadang bingung, Pak kok rumit ya Pak, ada jujur yang boleh, ada jujur yang enggak boleh. Kan kamu sering diceritain gitu. Ukurannya boleh, yang enggak boleh gimana Pak itu Pak? Simple kalau katanya Aristippus. Hasilnya menyenangkan enggak? Enak enggak? Kalau hasilnya menyenangkan berarti itu boleh. Kalau enggak menyenangkan berarti enggak boleh. Ngomong apa adanya itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja, menyenangkan enggak? Ada temenmu misalnya gondrut, tubuhnya besar, terus kamu, halo ndut. Nah, itu kan hasilnya enggak menyenangkan. Meskipun jujur, kamu ngomong, loh salah saya apa? Saya ngomong apa adanya kan. Cuma itu tidak menyenangkan hasilnya. Kamu kehilangan teman, dia marah, dia tersinggung. Berarti apa? Meskipun kamu jujur ngomong apa adanya, tapi jelek, tidak utama itu berarti. Jadi ukuran moralitas diukur dari kesenangan yang dimunculkan. Minum teh ini, nah, tak kasih contoh karena sedang haus. Ini baik. Kalau saya suka sama teh sehingga waktu minum saya seneng. Tapi kalau saya tidak suka teh, misalnya ini manis, mungkin saya punya kencing manis, jadi minum teh ini tidak tak minum gimana, tak minum sudah dikasih, padahal aku punya penyakit, hasilnya kan nggak menyenangkan. Maka takmir yang ngasih minum ini itu sebenarnya nggak baik. Atau tiap Rebu kok teh terus sekali-sekali ganti opo kak misalnya. Loh ibu, yo iki contoh. Loh ya kan, lo padahal tadi niatnya apa? Cuma kok hasilnya ndak bagus. Berarti tidak utama. Itu teorinya Aristippus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Ya akal. Manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik, kalau itu kesusahan berarti jelek. Nah, katanya Aristippus juga, kesenangan itu sifatnya aktual. Jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok, juga bukan senang dulu. Kalau senang besok itu tidak jelas. Iya kalau senang beneran, kalau enggak. Kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristippus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini. Bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Loh Pak, dulu dikasih teh enggak apa-apa toh Pak. Oh ya dulu kan, sudah lewat. Sekarang loh Pak, teh itu sehat loh Pak. 3 tahun lagi kalau Bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin. Ya kan besok 3 tahun lagi. Sekarang itu loh. Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang. Misalnya kamu tadi temenmu yang kamu panggil halo gendut, itu dia marah-marah. Loh jangan marah. Kalau kamu tak bilangi gini terus, besok mentalmu akan kuat. Kalau ada yang bilangin kamu gendut, iya besok. Tapi ngukurnya sekarang. Sekarang dia tersinggung, maka sekarang itu jelek. Jadi kesenangannya harus aktual.
Jadi perbuatan itu baik kalau dia melahirkan kesenangan yang aktual, yang bisa dirasakan sekarang dan hari ini. Nah, itu hedonisme Aristippus. Cuma seneng ya seneng, hati-hati, kesenangan itu bisa jadi kebalikannya kalau orang tidak tahu batas. Mangan itu seneng, enak, kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan. Kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi senang, terlalu banyak, berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senangnya. Jadi justru katanya Aristippus, hidup itu tidak usah mikir neko-neko, cari yang kamu senang tapi sadari batasmu. Kuncinya di situ. Tidak usah underestimate, tidak usah overestimate. Kamu ukur aja batasmu sampai apa. Kalau makan bagi kamu 1 piring sudah kenyang, ya sudah, jangan 2 piring. Apalagi 3 piring. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung gratis, mumpung ono sing neraktir. Eman-eman pak, eman-eman, tapi tidak ada nikmatnya nanti. Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu. Makanya Nabi kan wanti-wanti makan, berhentilah sebelum kenyang. Enak kalau berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang kamu tidak enak. Makanan kehilangan rasanya. Oke, kan kehidupan dunia itu kan gitu. Enak, kalau kamu teruskan kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan kamu bisa jadi benci. Jadi harus kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Gula itu penting, kebanyakan gula jadi penyakit. Garam itu penting, kebanyakan garam jadi penyakit. Air putih itu loh penting, tapi coba kebanyakan air putih, dia jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Nafas juga penting, tapi kebanyakan nafas, kakean angin, kamu masuk angin. Jadi penyakit. Ya kan? Apalagi nafasnya banyak, nggak bisa keluar-keluar di dalam anginnya, penyakit juga. Jadi carilah kesenangan yang aktual, akalnya dipakai untuk mengukur, dan sadari batasmu. Kalau kamu bisa menjalankan rumus ini, kamu akan bahagia. Jangankan yang itu, wong yang jelas seneng-seneng, misalnya guyon, gurau, itu kalau kebanyakan juga tidak enak. Kadang-kadang berakhir dengan tersinggung, berakhir dengan gegeran. Kamu bisa kehilangan teman gara-gara gurauan. Kenapa? Kamu limitnya kelewatan. Harus sadar batas. Meskipun tadi awalnya seneng-seneng. Oke, jadi itu tokoh pertama dari hedonisme, Aristippus. Tokoh kedua, Epicurus, atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros. Sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana.
Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Ibu Kuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Ibu Kuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu, Pak, pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana, yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa memilih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya apa ya? Kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam, meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1. Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, tidak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karepmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah. Ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis, daripada kamu masuk hotel membayar. Ya. Atau ya pokoknya kuwi. Nggak enak mau cerita. Oke, terus ning masjid iki. Kedua ya, jadi itu Epikuros. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epikuros, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa.
bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksi ya. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epikuros, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksi ya. Dan nanti dari cermatannya Epikuros, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta itu bagus wis, uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua, beli buku lah, bayar apa lah, kan kamu ngapusi itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksi ya. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epikuros membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya, makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga, keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyoworo. Sama-sama ayamnya, kalau ndak merek KFC apa Texas apa ndak, apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya. Itu berarti masuk level ketiga. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makomnya sama. Ya, jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia,
Hidup secara sederhana dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok tidak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia, cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, tidak jadi bahagia. Jiwamu tidak tenang, kayak tadi, galau, tidak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme. Terus yang ketiga, tokoh ketiga